Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, para muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini kita masih tetap bertahan untuk memenuhi undangan Allah guna melaksanakan salat fardu maghrib, fardu isya, sunat tarawih, witir dan lainnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada sahabat, keluarga dan kita umatnya di akhir zaman sekaligus mendapatkan syafaatnya nanti. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan, malam ke-27. Kita ini sudah masuk babak final. 10 pertama babak penyisihan, babak penyisihan kedua, 10 kedua babak semifinal, dan yang sekarang babak final. Semoga kita menjadi juara, mendapat medali emas dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka kalau kita lihat di waktu lebaran, di iklan TV biasanya lambang Idul Fitri itu adalah ketupat. Orang Jawa, Betawi, Sunda bilangnya kupat. Kupat itu kepanjangan dari laku yang keempat. Itu maknanya para wali menyiarkan agama Islam itu dengan lambang dan filosofis. Seseorang itu berhak bergembira merayakan Idul Fitri itu kalau dia melakukan yang 4 perkara. Yang pertama adalah shaum Ramadan, puasa Ramadan. Kalau orang itu melaksanakan puasa Ramadan dari awal sampai akhir, kemudian menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga mata dan anggota tubuhnya, mulutnya pakai masker, tapi lidahnya juga dipelihara dari kata-kata riba, fitnah, hoax, kabar bohong dan lain sebagainya. Maka di akhir Ramadan mereka berhak mendapat ampunan dosa. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan, ketulusan, kekhusyukan dan penuh perhitungan, tidak sembarang-barang, maka barulah Allah ampuni dosa. Orang yang tak berdosa itulah yang bergembira pada hari 1 Syawal. Kalau baru puasanya 15 hari, dia sudah enak-enaknya merokok. Pada saat orang menahan haus di siang bolong panas terik, dia enaknya saja minum teh botol. Ketika orang lapar tengah hari, ternyata dia makan di warung, di pasar Tanah Abang, Jatinegara, Senen, Selipi, Atu-Atu umpamanya. Nah itu jangan ngaca dah, jangan berharap akan mendapat kegembiraan, akan mendapat apa yang disebut gembira pada hari raya Idul Fitri. Nggak bisa, kita membohongi diri sendiri. Kalau yang hadir ini calon surga semua ini, dia akan menerima pahala taqabbalallahu minna wa minkum, yang berhak mendapat ucapan innal aidina wal faizin. Jadi orang-orang yang berada di pasar seenaknya makan dan minum, yang jual juga orang Islam, yang belanja juga orang Islam, ya bordernya tutup separuh kaki, dari luar kelihatan kakinya, yang di dalam dia juga makan soto kaki. Ya, jadi kaki makan kaki. Ya. Nah, kemudian giliran lebaran, dia yang sibuk duluan,
puasa bulan Ramadan. Lidahnya dia pelihara dengan baik untuk membaca Al-Quran, mendengarkan tausiah baik di YouTube secara langsung maupun lewat dunia maya. Ya. Ketika orang sibuk menonton film Ikatan Cinta, Samudra Cinta, Bismillah Cinta, alhamdulillah ini tuh di sini masih duduk di Masjid Al-Muhajirin. Ini calon surga semuanya. Alhamdulillah kita masih, kata Pak Jamin, masih stabil infaknya. Harusnya lebih banyak karena ini malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam Qadar itu dimulai salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera itu malam Qadar, artinya durasi malam Qadar itu terbenam matahari sampai terbit fajar azan subuh. Azan subuh. Itu durasi malam Qadar. Terbit matahari itu bukan malam, siang, bro. Ya. Orang yang bersedekah mulai dari maghrib sampai azan subuh, pahalanya euro, pahalanya dolar, karena Lailatul Qadar. Andai kata Saudara Haji Narto mengumumkan, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita malam ini adalah malam ke-27 malam Qadar. Semalam alhamdulillah malaikat Jibril sudah mentransfer uang dalam bentuk euro, dolar, rial, dan rupiah, dan itu sudah tersimpan di berangkas. Hadirin, siapa yang duduk di saf pertama dia akan mendapatkan uang 100 euro. Siapa yang duduk di saf kedua 100 dolar. Siapa yang duduk di saf ketiga 100 dolar Singapura. Dan siapa yang duduk di saf keempat itu dapat uang 100 rial. Tapi yang sudah kebagian di luar masjid sahnya, insya Allah masih kebagian 100 ribu. Kira-kira ramai nggak misalnya orang sholat? Karena ramai, pusing Pak Haji, banyak telepon masuk ke dia, minta fasilitas. Tapi orang ramai sholat itu lillahi ta'ala atau lil fulus? Lillahi ta'ala, orang ramai sholat karena mengharapkan duit atau karena lillahi ta'ala? Harapkan ridha Allah. Ya, idealnya begitu. Tapi kebanyakan gitu. Ya, selesai masing-masing kita menerima uang 1 dolar, 100 ribu, besoknya udah sepi. Ya, kenapa? Karena malam Lailatul Qadar ini kita udah banyak yang keder. Saking kedernya udah nggak sadar, jaket kotor, nyungsep di bawah. Pada bulan Ramadan, maharap puasanya diterima, Idul Fitrinya bergembira riang, no way. Ya, nah, mudah-mudahan kita ini malam Lailatul Qadar atau tidak, yang penting kita borong semua, insya Allah Allah panjangkan umurnya. Lailatul Qadar itu 1000 bulan 483 tahun di seumur hidup kita. Ya, yang satu umur 40 lagi habis. Panjangkan umurnya, sehat badan. Ya. Yang kedua, action yang kedua, orang yang selalu beribadah bulan Ramadan. Qiyam. Kalau doa Imam Masjidil Haram, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah puasa kami dan qiyam. Qiyam itu artinya berdiri. Ya, sholat tarawih, sholat witir, ya, dan sholat-sholat yang lain. Kemudian tambah lagi dengan i'tikaf akhir bulan Ramadan. Nah, orang yang begini ibadahnya baru dia berhak mendapat kegembiraan pada hari raya Idul Fitri. Mereka istilahnya kata Nabi dalam hadisnya, orang yang 10 malam terakhir dia kencangkan ikat pinggang. Kencangkan ikat pinggang bukan istilah almarhum Soeharto waktu Orde Baru, yakni penghematan. Salah. Kencangkan ikat pinggang kata Nabi adalah hubungan suami istri. Coba kalau ikat pinggang nggak dikencangkan, kan sarung mudah copot, Pak.
celana mudah melorot. Kalau di kamar, di apa, celana kita udah melorot, keburu sampai di al-muhajirin. Ya, karena sarung udah copot duluan. Iklan berbunyi, pandangan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Ya udah, bagaimana lagi? Itu maksudnya. Hadis ini menyuruh kita untuk khusyuk, tambah ramai, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Qudus nanti ramai, sama dengan musim haji. Ya, kalau kita jamaahnya kan jamaah ekotikus, gede di pangkat. Ya, minggu pertama itu jamaah sampai ke luar-luar, apalagi social distancing, jaga jarak, jadi jamaah sampai ke luar-luar. Minggu kedua satu persatu saya mulai mendapat kemajuan safnya. Yang semula penuh atas bawah sekarang tinggal bawah. Yang semulanya sampai belakang sekarang sudah maju ke depan. Jamaah ekotikus. Ya, makin lama makin lurus. Akhirnya hapus, manfus. Ya, alhamdulillah jamaah kita masih rapi ini. Apalagi setiap berbuka takjilnya tambah hebat. Ditambah nanti selesai tarawih ada lagi makan nasi kebuli. Nah itu tambah ramai lagi, orang nggak mau pulang. Ya. Nah, kemudian ada program iktikaf seperti yang diumumkan. Ya. Iktikaf, ya, berdiam di masjid untuk berzikir, untuk beribadah. Ada pembimbingnya. Jangan tidak ada pembimbing. Kalau berjalan sendiri kita bagaikan domba yang mudah ditangkap oleh serigala. Sendiri ngelamun di masjid, ya teringat, ya kredit yang belum lunas, mau pulang kampung. Ya. Nah pakai kita, tapi ada pembimbingnya, ada caranya, ada programnya, insya Allah ramai dah. Ya. Nah jadi orang yang mengisi pada bulan Ramadan, akhir-akhir bulan Ramadan dengan ibadah yang banyak, mereka inilah yang berhak mengalungi medali emas taqabbalallahu minna wa minkum. Mereka lah. Orang kalau tahu bahwa tahun ini dia dikasih umur panjang badan sehat, tapi tidak ada jaminan untuk hidup 1442 Hijrah. Ada enggak yang jamin kita hidup? Ini sudah dikasih kesempatan oleh Allah pada umur, gunakan sebaik mungkin untuk merebut malam Lailatul Qadar. Jangan kaitan. 1441 kemarin tengok kiri kanan. Sudah banyak saudara kita yang pergi kembali ke pangkuan ilahi, tidak balik sampai sekarang. Tahun depan nggak ada jaminan kita akan hidup lagi. Maka gunakanlah sebaik mungkin waktu kita, ya, karena kita tidak tahu apakah bapak-bapak yang duluan pergi, saya yang belakangan, atau ibu-ibu yang duluan saya nyusul. Wallahu a'lam, itu kata Jainuddin MZ. Ya, saya nyampein doang. Tapi insya Allah selama Allah beri kesempatan, tetaplah beribadah di mana saja, baik di Al-Muhajirin, di masjid manapun di muka bumi ini. Inilah orang yang berhak menerima. Ya. Kalau orang tahu umurnya tidak diberi panjang oleh malaikat pemberi rezeki malaikat Mikail, Anda hanya jatah tahun ini. Pasti dia tidak ingat pulang kampung, nggak mau pulang mudik. Saya hanya akan tetap beribadah di Masjid Al-Muhajirin ini. Selesai sholat, saya ngaji, selesai ngaji, saya zikir. Kenapa? Karena dia tahu tahun depan nggak ada jatah lagi. Tapi Allah lupakan itu. Ya. Artinya kita apa? Berambisi untuk pulang, berambisi untuk mudik. Sekarang jalan tol sampai jalan tikus ditutup oleh pemerintah. Jalan tikus saja ditutup. Jangankan kita mau pulang kampung, tikus saja mau bisa pulang kampung. Ya. Nah, maka karena kita tidak pulang kampung, kecuali hanya ke kampung lain, kampung Makassar, kampung Rambutan, gunakan sebaik mungkin di Masjid Al-Muhajirin ini. Ya, kalau kita makan, kita ada jatahnya takdir kepada pengurus masjid. Insya Allah di akhir Lebaran kita akan bergembira bahwa kharaja min zunubi man qama Ramadan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa dan mengisi bulan Ramadan, Allah ampuni dosanya dan dia keluar dari dosanya kayaumin waladathu ummu, seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Kita tidak berdosa karena ibaratnya Ramadan ini bagaikan
air sungai yang mengalir bening, kita terjun mandi ke dalamnya, membersihkan kotoran dan daki badan kita. Tapi betapa banyak orang yang hanya duduk termenung di pinggir kali, tidak mau menceburkan badannya. Banyak. Hadirin, yang ketiga adalah yang ketiga, mengeluarkan zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu isinya ketupat. Ya, isi ketupat adalah beras. Beras adalah hutan mudafar, makanan pokok yang harus dikeluarkan, disebut zakat jiwa. Zakat artinya pembersihan, fitrah jiwa, zakat jiwa. Seorang kepala keluarga wajib mengeluarkan zakat fitrah orang-orang yang ditanggung hidupnya. Istri, anak, pembantu, kalau dia tidak pulang sore, maka pembantu itu kita yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya, ini ya senilai Rp40.000 atau 3,5 liter. Kalau kita standar kita makan di warung Padang, mengeluarkan zakat fitrah di warteg itu curang. Seharusnya kita makan di warteg mengeluarkan zakat fitrah itu standar warung Padang sederhana, cakep banget. Ya, tertulis di tulisan rumah masjid Rp40.000, kita bayar Rp50.000. Kan cuma 4 keluarga. Ini anak 2, kita 200 masih kurang. Dan zakat fitrah ini tu'matan lil masakin, konsumsi untuk fakir miskin. Tidak boleh untuk disetor ke RT, RW, presiden, gubernur, kemudian membangun jalan tol, bansos, tidak, konsumsi orang miskin. Supaya satu Syawal jangan ada yang sedih di antara hamba Allah. Kita masih tersenyum, masih ada uang, masih punya mobil, walaupun tidak bisa keluar, masih bisa ke kampung rambutan, ke kampung Ambon dan lain sebagainya, saudara kita. Mereka tidak ada. Siapakah yang disebut dalam kategori miskin? Kata dalam fikih, orang kaya pertama kebutuhannya 10, pendapatannya lebih dari 10, 15, 20 sampai 50. Itu orang kaya tuan. Kalau orang miskin, kebutuhannya 10, kemampuannya untuk nyari duit, penghasilannya lebih dari separuh, 6, 7, paling mentok 9. Nah, itu orang miskin. Kalau orang fakir, ya, kebutuhannya 10, yang ada di bawah dari 5. Cuma yang dia punya 2, gerobak dorong sama nyawa. Dia tak punya rumah, homeless. Tidak punya pekerjaan, jobless. Nah, ini lebih berhak mendapat pembagian zakat fitrah dari kita. Kepada siapa? Nah, kata Nabi, wa atizal qurba, berikanlah zakat fitrah itu kepada orang dekat yang ada hubungannya tali darah dengan kita. Ya, saudara kita, adik kita, kakak kita yang malang nasibnya, alhamdulillah kita masih beruntung, mereka lebih berhak menerima zakat fitrah dari kita. Ya, yang ada hubungan tali darah, saudara si ayah, saudara si ibu, ya, yang haram mengeluarkan zakat fitrah ke orang tua itu anak durhaka, ya, atau pembantua. Diberikanlah ya zakat fitrah kepada yang ada hubungan tali darah. Yang kedua, yang ada hubungan tali nikah. Ya, siapa? Ipar kita. Ya, suami dari adik kita atau istri dari saudara kita, mereka berhak. Daripada nerima diberikan zakat kita kepada orang lain yang tidak tentu alamatnya, ya, mana lagi kata Ayu Tintin alamat palsu. Ya, mendingan kepada orang kita tahu ada hubungan tali nikah. Yang ketiga, ada hubungan di mana kita bekerja. Kita sebagai manajer, di bawah kita ada tukang antar minum, office boy, apa namanya? Ya, tukang sapu, tukang pemulung, tukang sampah, dan lain sebagainya. Mereka berhak di mana kita berada, di mana kita tinggal, atau di mana kita kerja. Berikanlah kepada orang yang setiap hari lewat di rumah kita untuk mengumpulkan sampah dan lain sebagainya. Berikan zakat fitrah kepada mereka, atau sedekah, atau infak dan lain-lain sebagainya. Baru untuk pembangunan sabilillah, itu dari zakat mal. Bangunan yang bersifat besar itu dari zakat mal. Tidak boleh untuk zakat fitrah dibagikan. Salah. Yang keempat, yakni sholat id.
Salat Id di lapangan. Nabi menerima perintah puasa umur 55, beliau wafat umur 63. Nabi selama 8 kali berpuasa, hanya sekali sholat di masjid karena hujan. Jadi Nabi memberikan contoh kepada kita, sunnah beliau bahwa sholat Id itu di lapangan. Ya, kenapa di lapangan? Untuk menunjukkan semaraknya syiar Islam, atau bahasa kerennya show of force. Kalau salah betulin aja, show of power, unjuk kekuatan. Ini Islam masih bersatu, ini Islam masih ramai. Ente orang kafir boleh mencela ajaran Islam, boleh mengadakan rencana-rencana busuk buat Islam, buat ulama, buat negara ini. Kami yakin hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allah Maha pelindung kami, Allah Maha membatalkan rencana busuk dari mereka. Kita harus sholat di lapangan. Kan nggak terjamin najisnya Ustaz. Ini bro, ini kita sholat sunnah, ini sholat sunnah, bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu kudu di masjid. Kalau sholat sunnah boleh di luar. Yang namanya kering itu tidak najis. Tai ayam kering tidak najis, tai kambing kering tidak najis. Kalau kita kering, kotoran kering tidak najis, ya, bisa ditutup dengan koran, dengan sajadah. Tapi kalau korannya basah, sajadahnya basah, itu baru najis. Ini kan kering di jalan, ya. Kan nggak terjamin kesuciannya, benar nggak terjamin, kan kita hanya 1 jam paling banter. Ya, sekarang khutbahnya cukup 20 menit, sholat 5 menit, hanya setengah jam. Ya, sholat Id kan nggak sampai sore, Pak. Iya, jangan cerewet banget, orang kepo. Ya, nggak sunnah Nabi, ente baca sejarah. Ya, sholat sunnah Id di lapangan sebelah utara rumah Nabi, itu ada tanah lapang. Disitulah beliau memimpin sholat Id dengan jemaah yang banyak. Nah, mudah-mudahan, alhamdulillah, ya, gubernur kita, kepala daerah kita membolehkan sholat di lapangan, dan alhamdulillah sudah dapat izin, ya Pak, dari polisi. Beda dengan wali kota Bogor, karena dia penjilat, dilarang orang sholat dia, Pak. Nauzubillah. Bapak dan Ibu, inilah sekedar sekilas info dan aktualita. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami untuk meneruskan sholat tarawih dan witir kita bersama imam favorit kita. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Namun kami harus kembali ke studio. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.